Di balik megahnya jembatan Suramadu tersimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Selama pembangunannya terjadi kecelakaan yang tidak masuk di akal. Pekerja jatuh tanpa sebab. Ada yang bersaksi mereka didorong. Dan lebih mengerikannya lagi, beberapa mengaku melihat sosok perempuan berdiri di atas laut, menatap dan memanggil para pekerja itu untuk turun ke laut. Pada awalnya tidak ada yang benar-benar percaya akan hal itu. Semua dianggap sebagai kelelahan semata, halusinasi, atau sekedar ketakutan yang muncul di tengah gelapnya malam. Proyek sebesar ini memang menuntut tenaga yang mentalnya sangat kuat. Siang hari dipenuhi suara mesin, baja, dan aktivitas tanpa henti. Namun saat malam tiba, suasana berubah drastis. Angin laut menjadi lebih dingin. Suara ombak terdengar lebih jelas dan kabut sering datang tanpa peringatan, menutup jarak pandang hingga hanya beberapa meter ke depan saja. Di saat-saat seperti itulah beberapa pekerja mulai merasa bahwa mereka tidak benar-benar sendirian, seolah ada sosok lain yang menemani mereka. Kejadian pertama yang mengubah segalanya menimpa seorang pekerja bernama Budi Santoso. Ia dikenal berpengalaman, tenang, dan jarang melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Malam itu kondisi proyek terbilang aman. Tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang, dan semua prosedur berjalan seperti biasa. Namun, tanpa tanda apapun, Budi tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Dia jatuh dari ketinggian. Sebelum tubuhnya menghilang dari pandangan rekan-rekannya, ia sempat berteriak, "Ada yang dorong saya!" Kalimat itu terus terngiang di kepala rekan-rekannya. Tidak ada orang di dekatnya saat itu. Tidak ada alat yang gagal. Tidak ada alasan yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa minggu kemudian, kejadian serupa kembali lagi terjadi. Kali ini menimpa seseorang pekerja yang bernama Dani Hartono. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sebelum kejadian, beberapa pekerja melihat Dani berjalan perlahan-lahan menuju tepi jembatan. Ia tidak merespon saat dipanggil teman-temannya. Tatapannya seperti kosong, langkahnya pelan, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Tak lama kemudian, ia ditemukan tergeletak di bawah area proyek. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai menyebar di antara para pekerja proyek. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan biasa. Di tengah ketakutan yang mulai tumbuh, muncul satu cerita yang kemudian menjadi pembicaraan utama. Seorang pekerja bernama Joko Prasetyo hampir saja mengalami nasib yang sama, namun berhasil selamat. Pengalamannya menjadi titik balik bagi banyak orang untuk mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika,
Malam itu Joko bekerja sendirian di bagian tengah jembatan. Lampu proyek hanya menerangi sebagian area saja, menyisakan bayangan panjang di antara struktur baja. Angin laut berembus pelan, membawa suara ombak yang berulang-ulang menghantam tiang-tiang jembatan. Di tengah kesunyian itu, Joko mendengar suara pelan memanggil namanya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, sampai suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Sini, bisik suara itu. Tanpa ia sadari, kakinya mulai bergerak sendiri, perlahan satu langkah demi satu langkah menuju tepi jembatan. Jantungnya berdegup cepat, namun tubuhnya seolah tidak bisa dikendalikan. Saat ia akhirnya melihat ke bawah, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Seorang perempuan berdiri di atas permukaan laut, diam, tidak bergerak sama sekali, menatap lurus ke arahnya. Rambutnya panjang dan basah, wajahnya pucat dan matanya kosong. Bibirnya bergerak perlahan seolah membentuk satu kata. Turun. Dalam sekejap, kepala Joko dipenuhi suara-suara yang tidak jelas. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali suara-suara yang terdengar di telinga Joko. Bisikan yang saling bertumpuk, memanggil, memaksa, menariknya untuk mendekat ke sosok wanita itu. Tubuhnya condong ke depan, satu langkah lagi, dan ia akan jatuh. Tepat di saat itu, seseorang menariknya dari belakang dengan keras. Ia terjatuh ke lantai, nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Temannya hanya berkata satu hal, dengan suara serius yang tidak pernah ia lupakan. Jangan pernah lagi melihat ke laut saat malam hari. Setelah kejadian itu, suasana proyek berubah. Tidak lagi sekedar lelah atau takut biasa. Ada sesuatu yang mulai diakui, meski tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Secara diam-diam, beberapa pihak memutuskan untuk mengambil inisiatif atau langkah yang tidak pernah tercatat dalam laporan resmi pembangunan. Mereka mendatangkan orang-orang yang dipercaya mampu menenangkan sesuatu yang tidak terlihat itu. Ritual dilakukan di beberapa titik yang dianggap rawan, di pangkal jembatan, di tengah bentangan laut, dan di lokasi di mana kecelakaan sering terjadi. Sesajen diletakkan, doa-doa dipanjatkan, dengan harapan bahwa apapun yang ada di sana bisa diredakan. Setelah itu, kejadian aneh memang mulai berkurang, namun tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa pekerja masih mengaku mendengar suara yang memanggil nama mereka saat malam hari. Bahkan sampai ada yang bersumpah melihat bayangan berdiri di ujung jembatan, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang merasa seperti diperhatikan dari arah laut.
terutama saat kabut mulai turun dan menutupi seluruh pandangan. Jumlah korban selama pembangunan tidak pernah diumumkan secara rinci, namun di antara para pekerja, cerita tentang mereka yang jatuh, yang terluka, dan yang tidak kembali tetap hidup. Nama-nama itu tidak tertulis dimanapun, tapi tidak pernah dilupakan oleh rekan-rekannya. Hari ini jembatan Suramadu berdiri kokoh, menghubungkan dua pulau, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya. Bagi kebanyakan orang, jembatan ini hanyalah infrastruktur, simbol kemajuan dan konektivitas. Namun, bagi sebagian orang yang pernah berada di sana saat malam hari, terutama di masa-masa saat pembangunan, jembatan ini menyimpan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Dan ada satu hal yang selalu mereka ingat. Jika suatu malam kamu melintas di atas jembatan ini dan kabut mulai turun dari laut, jangan pernah terlalu lama melihat ke area bawah jembatan. Karena jika kamu melihat sesuatu yang berdiri di atas air, diam, menatap balik ke arahmu, mungkin saja tanpa kamu sadari, kamu sudah dipanggil.